Semoga pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat dan masih dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, anak-anak, pada hari ini bertemu kembali dengan saya, Miss Putri Sialagan, dalam pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 4. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Marilah kita bersatu di dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas kasih dan penyertaan-Mu kepada kami sampai pada pagi hari yang indah ini. Allah Bapa yang Maha Baik, pada saat ini kami akan memulai pelajaran dari kami. Hadirlah di tengah-tengah kami supaya kami dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik dan penuh dengan semangat. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, pada hari ini kita akan belajar dari bab 3, yaitu kesetiaan Allah pada janjinya. Pada hari ini kita akan membahas bagian A. Allah menyampaikan 10 firman-Nya sebagai pedoman hidup. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, anak-anak ibu guru sekalian mampu menyebutkan beberapa contoh aturan di dalam gereja Katolik. Yang kedua, anak-anak ibu guru sekalian mampu menjelaskan manfaat aturan di dalam gereja. Yang ketiga, anak-anak ibu guru sekalian mampu menyebutkan secara urut isi 10 perintah Allah. Nah, anak-anak yang terkasih, di dalam hidup ini kita memerlukan peraturan. Kita perlu aturan untuk hidup kita masing-masing, tetapi juga memerlukan peraturan untuk hidup bersama-sama. Nah, hidup bersama-sama ataupun hidup dalam bermasyarakat memerlukan peraturan. Nah, peraturan itu menjamin kepentingan dan keselamatan setiap orang, serta kepentingan dan keselamatan bersama. Oleh karena itulah, kita bersepakat untuk membuat peraturan dan berjanji untuk melaksanakannya dengan baik demi kepentingan diri kita sendiri. Nah, peraturan dan norma ataupun hukum adalah sarana untuk membangun peri kehidupan bersama yang dibuat atas persetujuan dan kesepakatan bersama. Ketidaksetiaan pada hukum atau perjanjian bersama dapat membuat kerugian baik secara pribadi maupun bersama. Tetapi kesetiaan melaksanakan apa yang sudah ditetapkan bersama membawa ketentraman, kebahagiaan baik bagi pribadi maupun bagi seluruh anggota masyarakat dan bangsa pada umumnya. Jadi, di dalam keluarga juga memerlukan peraturan. Di dalam perkumpulan memerlukan peraturan. Suatu masyarakat memerlukan peraturan. Suatu bangsa memerlukan peraturan atau undang-undang. Nah, misalnya bangsa Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Undang-Undang Dasar tersebut itulah yang akan mengantar kita kepada kesejahteraan dan keharmonisan. Anak-anak yang terkasih, di sekolah juga pasti ada peraturan dan ada juga tata tertib yang harus ditaati oleh semua peserta didik, guru, dan
di jalan raya juga ada aturan lalu lintas yang harus ditaati semua pemakai jalan raya. Di masyarakat, misalnya RT ataupun RW, ada aturan yang perlu ditaati semua warganya. Nah, aturan-aturan tersebut bertujuan mengatur ketertiban semua anggota sekolah, masyarakat, agar semuanya nyaman. Bila peraturan itu dilanggar, maka akan terjadi ketidakharmonisan, bahkan terjadi kekacauan karena setiap orang mengikuti kemauannya sendiri. Jadi, tanpa aturan, maka bisa berlaku hukum rimba. Siapa kuat, dialah yang berkuasa. Nah, anak-anak yang terkasih, sekarang mari kita melihat peraturan-peraturan apa saja yang terdapat di dalam gereja Katolik. Nah, yang pertama yaitu pada saat kita pergi ke gereja, kita mengikuti tata gerak dalam ibadat Katolik. Yang kedua, kita sopan santun dalam berpakaian ke gereja. Yang ketiga, kita berpuasa 1 jam untuk menerima hosti kudus. Yang keempat, kita mematikan handphone. Yang kelima, kita menjaga ketenangan lingkungan gereja. Nah, itulah aturan yang terdapat pada saat kita memasuki gereja. Nah, sekarang mari kita melihat 5 perintah gereja. Ayo anak-anak ibu guru sekalian, ada yang tahu? Ada 5 perintah gereja. Yang pertama itu adalah rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Yang kedua, ikutilah perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan pada hari raya yang diwajibkan, dan janganlah melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu. Yang ketiga, berpuasa dan berpantanglah pada hari yang ditentukan. Yang keempat, mengaku dosalah sekurang-kurangnya sekali setahun. Yang kelima, sambutlah tubuh Tuhan pada masa Paskah. Nah, anak-anak yang terkasih, dalam Keluaran bab 19 ayat 1 sampai 25 menceritakan tentang bangsa Israel dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir melintasi padang gurun menuju tanah terjanji selama 40 tahun. Nah, pada saat itu Musa dipanggil Allah untuk naik ke Gunung Sinai menerima 10 perintah Allah dalam bentuk 2 loh batu yang akan menjadi aturan dan pedoman seluruh bangsa Israel sebagai umat Allah. Nah, 10 perintah Allah sifatnya kekal dan tidak dapat diubah. Allah berjanji bahwa Dia akan menyertai bangsa Israel hingga akhir zaman jika mereka senantiasa taat pada perintahnya. Pada saat itu, Musa turun dari Gunung Sinai dan menyaksikan bangsa Israel sedang menyembah patung lembu emas. Pada waktu itu, Musa sangat marah dan sedih sehingga dia membuang 2 loh batu berisi 10 perintah tersebut hingga hancur. Lalu Musa membuat kembali 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup bangsa Israel. Nah, 10 perintah Allah tersebut yaitu, Akulah Tuhan Allahmu. Yang pertama, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu.
Yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Yang keempat, hormatilah ibu bapamu. Yang kelima, jangan membunuh. Yang keenam, jangan berzina. Yang ketujuh, jangan mencuri. Yang kedelapan, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Yang kesembilan, jangan mengingini istri sesamamu. Dan yang 10, jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Nah, itulah ke-10 perintah Allah yang disampaikan Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Nah, sekarang mari kita melihat perintah yang keberapa yang mengatur hubungan antara umat Israel dengan Allah dan hubungan antara umat Israel dengan sesamanya. Nah, yang mengatur hubungan antara umat Israel dengan Allah yaitu dalam perintah Allah nomor 1, 2, dan 3. Yang mengatur hubungan antara umat Israel dengan sesamanya yaitu perintah Allah nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, anak-anak, dengan menaati dasar firman, umat Israel menunjukkan kesetiaannya kepada Allah sehingga mereka akan memperoleh keselamatan. Pelanggaran umat Israel terhadap dasar firman akan mengakibatkan rusaknya tata kehidupan bersama. Nah, sebagai anggota masyarakat, kita perlu menaati peraturan yang ada. Dengan menaati peraturan, kita terlibat dalam menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bersama. Nah, anak-anak yang terkasih, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak ibu guru sekalian mampu mengetahui dan mengerti penjelasan dari ibu guru. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu kepada kami sepanjang pembelajaran pada hari ini. Tuhan Yesus, semoga apa yang kami pelajari melalui peraturan dan melalui ke-10 perintah-Mu, kami mampu menaatinya dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu melalui anak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.